Selamat pagi. Topik pagi hari ini adalah mengapa Tuhan Yesus mengajar menggunakan perumpamaan. Why did Jesus teach in parable? Disadur oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Pokok bahasan beberapa topik yang kita bahas, mulai pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Pendahuluan, adanya berbagai teori pengajaran yang berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan kognitif dan konstruktivisme atau psikomotorik. Penggunaan komunikasi yang jelas, yaitu banyak cerita, banyak analogi, banyak juga metafor. Yang berikutnya adalah latar belakang berikutnya adalah berkaitan metode kontekstual. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan proses transformasi. Yang pertama, berbagai teori tentang pengajaran. Ada 3 hal yang perlu kita bahas, yaitu berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan kognitif, berkaitan dengan motorik. Yang berkaitan dengan perilaku adalah belajar dan perubahan perilaku yang digunakan untuk menghubungkan antara respon dan stimulus. Kognitif berarti pembelajaran adalah internal dan menghasilkan satu proses oleh siswa dan mengorganisasikan informasi yang baru. Konstruktivisme adalah berkaitan dengan pengetahuan yang dikonstruksi dengan mengadopsi informasi yang baru berdasarkan dari pengalaman yang terdahulu. Penggunaan komunikasi yang jelas yaitu seperti kita, bahwa kehidupan kita sehari-hari mulai pagi hingga pagi berikutnya adalah sebagian besar berkomunikasi. Komunikasi adalah sistem komunikasi terdiri dari pengirim berita, ada channel penghubung, ada receiver, ada penerjemah, ada penerjemahkan kembali, ada feedback. Di antara itu ada noise, ada kebisingan, ada juga penerima dan transmit pengirimkan berita. Itu adalah sistem, yang di luar ini adalah lingkungan. Dari parabel ini, dari perumpamaan ini terdapat lebih dari 100 metafor yang membahas tentang sekitar 36 perumpamaan. 15 ada di Matius, di slide ini ada sekitar 26, kemudian di Markus ada 6, di slide ini ada 7, kemudian di Lukas ada 32, yang di slide ini ada 32, di sini ada 35. Kemudian untuk menyampaikan sesuatu perlu proses transformasi dari masukan, proses, dan keluaran dengan kendala, data, keahlian, anggaran, dan waktu. Sisi input yang lain adalah 5M plus TIE, yaitu Man, Money, Methods, Material, Mesin, Teknologi, Informasi, dan Energi. Sisi input yang lain adalah seleksi data dan seleksi metode yang digunakan. Kemudian proses adalah perubahan yang dikenakan sistem. Outputnya adalah barang dan atau jasa. Output yang lain adalah limbah. Kemudian juga ada peluang untuk feedback. Ukuran keberhasilan adalah memaksimumkan keuntungan atau meminimalkan ongkos, atau QCD SMP, Quality, Quantity, Cost, Delivery Time, Safety, Moral, and Productivity. Tujuan daripada penulisan ini yang pertama adalah membahas tentang pengertian, membahas tentang bentuk daripada perumpamaan, komposisi perumpamaan, prinsip perumpamaan, klasifikasi daripada perumpamaan, dan jumlah perumpamaan yang digunakan. Definisi perumpamaan yang pertama dari Kamus Indonesia adalah ibarat atau membandingkan. Yang kedua adalah a short story told to illustrate moral teachings. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan membandingkan dari 2 hal yang mirip dari objek yang dibahas. Kemudian adalah ilustrasi. Ilustrasi yang pertama adalah, umpama saya menjadi presiden, maka saya akan membangun rumah untuk seluruh keluarga
dan diberikan secara cuma-cuma. Contoh yang lain adalah umpama saya menjadi presiden, maka saya akan memberikan jaring pengaman sosial sebesar 10 juta rupiah untuk setiap keluarga setiap bulan. Yang berikutnya adalah umpama saya, silahkan Anda mencoba sendiri. Yang berikutnya adalah, kalau kita ingat lagu adalah umpama ni kowe wis mulya lilo aku lilo, yo mung siji dadi panyuwunku aku ingin ketemu. Pesan sak tenane aku orang ngapusi isi tresno sliramu. Dan yang berikutnya ada 4 hal yang perlu dibahas adalah beda dengan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua adalah dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, perintah untuk mengasihi sesamanya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati, sebuah perintah pergi dan perbuatlah demikian. Yang berikutnya adalah sesama yang perlu dikasihi oleh kita adalah para tunawisma, orang miskin, dan pengungsi. Tujuan penggunaan perumpamaan, Tuhan Yesus melukiskan gambaran verbal tentang dunia di sekitarnya melalui perumpamaan. Tuhan Yesus mengajarkan dengan menggunakan perumpamaan yang cukup banyak sekali dari pelajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan nyata. Yang kedua mengajar firman Tuhan kepada orang banyak untuk memanggil pendengarnya bertobat dan beriman. Yang ketiga menantang orang percaya supaya mempraktekkan perkataan mereka dalam perbuatan. Yang ketujuh adalah mengingatkan pengikutnya supaya waspada, mengkomunikasikan pesan keselamatan yang dengan cara yang jelas dan sederhana. Bentuk-bentuk perumpamaan yang berupa kisah nyata. Yang kedua perumpamaan berupa cerita, ilustrasi. Komposisi perumpamaan ada 4 hal, memerlukan penafsiran, bukan merupakan cerita tunggal. Yang ketiga mempunyai bagian tambahan. Yang keempat mempunyai kesimpulan. Komposisi perumpamaan ada komposisi yang biasa digunakan perumpamaan adalah gaya bahasa 3 serangkai. Contoh, di dalam perumpamaan tentang teman di tengah malam terdapat 3 karakter, musafir, teman, dan tetangga. Anak yang hilang ada 3 hal, yaitu ayah, anak bungsu, dan anak sulung. Dalam kisah 10 gadis terdapat 3 elemen, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, dan pengantin laki-laki. Penafsiran perumpamaan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang berikutnya adalah perumpamaan yang lain, penafsiran berkaitan tentang 10 gadis. Kemudian prinsip perumpamaan ada 4 hal, berhubungan dengan sejarah, tata bahasa, dan teologi teks Alkitab. Yang kedua, memberi perhatian kepada literatur dan susunan gramatikal. Yang ketiga, bagian pokok dari perumpamaan yang diberikan harus diperiksa secara teologis berdasarkan seluruh pengajaran Yesus dan seluruh kitab suci. Harus menerjemahkan artinya ke dalam istilah-istilah yang relevan dengan kebutuhan masa kini, kontekstual. Contoh prinsip yang pertama yaitu latar belakang perumpamaan orang Samaria yang baik hati menuntut pengenalan tentang peraturan religius bagi seorang rohaniawan pada waktu itu. Seorang ahli Taurat datang kepada Yesus menanyakan apa yang harus ia lakukan untuk mewarisi kehidupan kekal. Cetusan percakapan ini menimbulkan kisah orang Samaria yang baik hati. Berkenaan dengan perumpamaan orang Samaria baik hati, sebaiknya memahami tentang asal, status, dan agama orang Samaria tersebut. 2. Fungsi, kantor, dan tempat tinggal ahli Taurat dan orang Levi. 3. Topologi wilayah antara Yerusalem dan Yeriko. 4. Konsep orang Yahudi tentang kehidupan bertetangga. Klasifikasi perumpamaan ada 4, ada 5, yaitu perumpamaan tentang alam, perumpamaan tentang pekerjaan dan upah, perumpamaan tentang bertemakan pernikahan dan perayaan-perayaan, yang keempat perumpamaan tema umum, dan yang lain atau gabungan. Kemudian daftar perumpamaan, ini dapat dilihat di situ. Dari Injil Matius ada 26 perumpamaan, Injil Markus ada 7, Injil Lukas ada 32. Daftar pustaka yang dapat dilihat, kemudian biodata daripada penulis yaitu Bambang Sugiono Agus Purwono. Terima kasih atas perhatiannya.